Mau memukulku? Tuduh Jaiden. Dengan cepat Lintang menggeleng. Karena tidak mendapat respon lebih dari Lintang, Jaiden kembali mengalihkan perhatiannya pada para muda-mudi di depan. Tangannya terulur, mengisyaratkan agar mereka semua cepat membayar sesuai harga yang disebutkan. Jadi susunya gak gratis? Tanya para muda-mudi terkejut. 20.000, ulang Jaiden santai. Karena terlanjur meminum susunya, para muda-mudi terpaksa mengeluarkan uang. Mau kesal, tapi laki-laki yang berdiri di depannya terlihat mendominasi dan memiliki kekuasaan. Senang bekerja sama dengan kalian, Jaiden menyeringai saat semua uang sudah terkumpul di tangannya. Kami yang tak senang bekerja sama dengan Anda, cibir para anak muda dalam hati masing-masing. Walau Jaiden tampan, terlihat kaya, juga punya kuasa, tapi para mudi mengurungkan niat untuk jatuh cinta saat melihat sikap liciknya. Orang seperti Jaiden hanya bisa menjadi idola, tak bisa dijadikan pasangan karena berpotensi menjadi suami yang sulit ditaklukkan. Ya, mungkin sebagian para perempuan berpikir seperti para mudi, tapi sebenarnya juga tak sedikit yang mengejar bahkan berjajar rapi untuk menjadi pasangan seorang Jaiden Ronaldi. Semakin dingin dan tak tersentuh Jaiden, semakin menarik bagi para perempuan. Ini, Jaiden memberikan uang hasil penjualan, paksa, susu pada Lintang. Semua laku dalam 1 menit di tanganku. Lintang berdecak saat mengambil uang dari tangan Jaiden, lalu menatap para anak muda dengan pandangan minta maaf. Maafkan mas ini, tunjuk Lintang pada Jaiden. Kalau kalian merasa terpaksa, tak apa saya akan memberikan susunya gratis. Ambil lagi saja uangnya. Kamu tidak terpaksa kok, Kak. Timpal para daun muda sambil tersenyum. Benar, sangsi Lintang. Benar, timpal para anak muda. Alhamdulillah, terima kasih. Lintang tersenyum, lalu berjalan menjauh. Lintang mendadak menghentikan langkah, membuat Jaiden yang tak siap hampir menubruk tubuh belakang Lintang. Beruntung respon tubuhnya cepat, jadi sebelum hal itu terjadi Jaiden dapat menahan diri. Lintang membalik badan, menatap tajam Jaiden yang mengikutinya. Cara jualan itu bukan seperti yang Mas Jaiden lakukan barusan, itu namanya menipu tahu. Jika Lintang berpikir dirinya sudah memasang ekspresi segalak mungkin, tapi di mata Jaiden itu malah seperti kucing yang bermimpi menjadi singa. Alih-alih menyeramkan, malah terlihat lucu. Lalu yang benar gimana? Sinis Jaiden, menutupi perasaan aneh dalam hatinya. Tawarkan dengan cara baik-baik, tanya mau beli apa tidak, kalau dengan kerelaan hari mereka menginginkannya baru akad jual beli dilangsungkan. Jengkel Lintang. Sedangkan cara menjual yang Mas Jaiden lakukan tadi, itu namanya pemaksaan. Bukan pemaksaan, bantah Jaiden. Itu namanya trik marketing. Lintang melipat tangan di depan dada, menatap Jaiden jengkel luar biasa. Memangnya Mas Jaiden terima saat ada orang tiba-tiba ngasih makanan, saat Mas Jaiden mengira orang itu memberi tapi ketika makanan sudah masuk mulut malah ditagih uang. Tapi aku sudah kaya, ngapain terima barang pemberian orang lain secara cuma-cuma? Bukankah terlalu mencurigakan jika orang asing tiba-tiba memberi kita sesuatu? Balas Jaiden, ekspresinya polos seperti anak kecil yang tidak tahu apa itu namanya kesalahan. Lintang benar-benar berkeinginan membongkar tengkorak kepala Jaiden, lalu mengeluarkan isi kepalanya untuk memastikan kalau otak laki-laki ini ada atau tidak. Setelah menarik nafas panjang, Lintang berucap dengan nada putus asa. Aku berkata misalnya, Mas Jaiden. Misalnya. Misal ada orang yang memberi makanan secara tiba-tiba, lalu ditagih uang, Mas Jaiden suka atau tidak? Tidak, timpal Jaiden dengan bibir cemberut. Nah, itu maksudku. Pekik Lintang. Oke, aku minta maaf. Putus Jaiden,
Kesal karena Lintang terus memarahi dirinya. Walau Lintang terlihat seperti kucing yang lucu saat marah-marah, tapi lama-lama perempuan ini marah, banyak orang jadi memperhatikan. Jaiden tidak suka jadi pusat perhatian, jadi memutuskan untuk menyadari perdebatan ini. Lintang mendengus, menunduk mengambil barang-barangnya lalu berjalan berniat pergi. Namun, sebelum naik ke atas motor, Lintang membalik badan dan berucap pada Jaiden. "Terima kasih, berkat kamu semua susuku habis terjual." Setelah mengatakan rasa terima kasihnya, buru-buru Lintang naik ke atas motor untuk menyetorkan hasil penjualan susu pada Tono. Diam-diam tertutup, sebab sudah sok-sokan protes pada cara Jaiden memasarkan susunya, tapi tetap berujung terima kasih juga. Jaiden sulit menahan senyuman lebarnya, terus menatap punggung Lintang yang sudah pergi dengan motor. "Dulu saat menikah dengannya aku lupa, apa pernah sebanyak ini bicara bersama Lintang?" gumam Jaiden. Jaiden juga tidak mengerti kenapa sekarang buru-buru masuk ke dalam mobil, lalu diam-diam mengikuti Lintang dari belakang. Jika tidak mengamati Lintang, Jaiden merasa ada yang hilang dalam dirinya. Saat Lintang sampai di toko, dengan senyum lebar perempuan itu masuk. Dia menanyakan keberadaan Tono pada beberapa pekerja. Setelah mendapat kabar kalau Tono tengah berada di toko sebelah, segera Lintang bergegas. "Pak Tono," panggil Lintang saat melihat Tono baru hendak masuk ke dalam toko. "Kamu?" sinis Tono. "Pak, Saya sudah mengatakan jika penjualanmu tidak habis maka gajimu tetap akan ditahan," potong Tono, tidak memberi kesempatan pada Lintang untuk berbicara. Lintang tersenyum, kali ini menganggap ucapan Tono hanya angin lalu. Dengan memperlihatkan dus kosong yang dirinya bawa, Lintang menjelaskan. "Penjualan susu hari ini habis, Pak. Jadi Anda bisakan memberikan gaji yang sudah ditahan selama seminggu?" "Saya mohon Pak, saya butuh buat bayar biaya pengobatan putriku." Tono mengerjap, berdeham sambil menatap asal kemana saja saat berucap. "Omikron oke, tunggu di sini saya ambil gaji kamu dulu." Tidak lama Tono kembali keluar, lalu memberikan amplop pada Lintang. Sebelum Lintang membuka amplop dan menghitung isinya, Tono berniat buru-buru masuk ke dalam toko. "Pak Tono, tunggu sebentar," panggil Lintang yang sudah melihat isi amplop dan menghitung jumlah uang di dalamnya. "Kok isinya kurang separuh?" Itu karena kinerja kamu bulan ibu buruk," cibir Tono. Lintang menyipit, tidak bisa menerima alasan dari pemotongan gajinya yang tanpa konfirmasi dari Tono. "Tapi Pak, Anda sebelumnya tidak mengatakan akan memotong gajiku." "Bukan maksud sombong, tapi karena usahaku yang mensuplai susu keluar toko Anda juga makin maju dari sebelumnya." "Gak bersyukur banget kamu jadi orang," sinis Tono. "Udah untung mau dibayar juga. Coba kalau bukan saya, siapa yang mau nerima kamu jadi pegawai?" Lintang mengepalkan kedua tangan, dia menggigit kuat-kuat bibir bawahnya hingga tanpa sadar berdarah. Matanya sudah memerah, jika digambarkan mungkin saat ini dengan kemarahannya sudah dapat membakar satu gedung tinggi. "Kenapa? Mau marah?" tantang Tono. "Sana mundurin diri saja." Tono menyeringai saat menatap ekspresi tertekan di wajah Lintang, tahu kalau perempuan di depannya ini tidak mungkin berani mengundurkan diri karena butuh uang untuk biaya anaknya di rumah sakit. Di dalam mobil, Jaiden menatap tak suka Tono. Segera dia mengeluarkan ponsel, lalu mengambil foto Tono dan mengirimkannya pada Heru. "Cari tahu kesalahan orang ini secepatnya," perintah Jaiden. "Baik, Bos." Tut. Setelah panggilan terputus, Jaiden turun dari dalam mobil dan berjalan santai ke arah di mana Lintang dan Tono masih saling adu. Tatap hingga kerenyitan tak suka timbul di dahinya. Jaiden berdeham, menarik atensi dua orang di depannya. "Siapa Anda?" tanya Tono.
Saya pemilik perusahaan tempat di mana Lintang mensuplai susu dari toko ini, timpal Jaiden. Seketika raut wajah Tono yang tadinya sinis karena mengira Jaiden datang untuk membela Lintang langsung berubah ramah. Kedepannya jika Lintang benar-benar berhenti maka suplai susu ke perusahaan milik Jaiden tak akan berhenti dan akan dirinya lanjutkan. Saya melihat kamu memotong gaji karyawanmu, memangnya ada apa? Jaiden bertanya, diam-diam melirik Lintang. Dia tidak pernah serius dalam bekerja, timpal Tono penuh dusta. Padahal penjualan Lintang paling bagus di antara karyawan yang lain. Hanya saja karena Tono tahu Lintang sangat membutuhkan pekerjaan, jadi menunda bahkan memotong gajinya. Tono yakin tak akan membuat Lintang berani mengundurkan diri. Oh, ya. Jaiden menyeringai tipis. Kalau begitu pecat saja Lintang. Lintang langsung melotot mendengar usulan Jaiden. Tono melirik Lintang, mengangguk-anggukan kepala. Baiklah, saya akan memecatnya. Tapi sebelum itu, suplai susu ke kantor Anda masih bisa dilakukan karyawan lain kan? Enggaklah, kekeh Jaiden. Penyuplai susu ke kantorku tetap Lintang, tapi dia akan produk sendiri susu. Jaiden melirik Lintang, bagaimana Lintang? Kamu sanggup? Tono sok, menatap Lintang penuh peringatan agar tidak main terima tawaran dari Jaiden. Lintang mendengus malas saat mengerti arti tatapan Tono, lalu mengangguk menyanggupi tawaran Al. Tentu saja Pak, susu dengan kualitas baik akan disuplai tiap hari ke kantor Anda. Bagus, angguk Jaiden. Gak bisa gitu dong, biasanya kantor Anda kan menerima susu dari toko saya. Protes Tono, tidak terima kalau suplai susu ke perusahaan milik Jaiden diberhentikan karena akan menerima pasokan dari Lintang. Jaiden terkekeh, menimpali dengan nada geli. Kantor saya, jadi terserah saya mau terima suplai susu dari siapapun. Tono jelas akan merugi jika suplai susu ke perusahaan milik Jaiden diberhentikan, sebab selama ini pemasukan dari kantor Jaiden lah yang paling tinggi pendapatan. Jika diberhentikan, jelas Tono bisa menghitung berapa kerugian yang akan diterima. Lintang, saya akan memberikan gaji kamu semuanya. Jangan resign, oke? Tolong maafkan saya yang main seenaknya memotong gaji kamu. Pinta Tono, berusaha untuk mempertahankan Lintang atau kalau tidak dirinya akan merugi. Maaf Pak, saya tetap mau mengundurkan diri. Sinis Lintang. Ting. Jaiden menyeringai saat mendapat notifikasi chat dari Heru, pemberitahuan tentang informasi yang Tono miliki. Heru, kamu tahu bukan apa yang harus dilakukan? Jaiden mengirim pesan pada sekretarisnya itu. Lintang, ayo. Ajak Jaiden sambil melangkah pergi. Setelah kepergian Lintang dan Jaiden, Tono mendesis sial karena baru kehilangan sumber pemasukan terbesarnya. Tadinya Tono kira Lintang tak akan berani resign mau seberapapun dirinya menyusahkan perempuan itu. Tapi siapa yang sangka ternyata Lintang mudah sekali mendapat pekerjaan baru bahkan mungkin lebih menjanjikan. Deretetete. Halo, ujar Tono setelah panggilan terangkat. Dasar suami kurang ajar. Sudah diangkat derajat, malah selingkuh. Kita cerai, kembalikan semua modal yang aku tanam di toko susumu. Jerit perempuan di seberang sana penuh emosi. Sayang, apa yang kamu katakan? Panik Tono. Kamu adalah satu-satunya perempuan, aku gak selingkuh. Aku baru saja didatangi seorang perempuan hamil besar. Dia mengaku istri siri kamu, lengkap dengan foto pernikahan dan foto mesra-mesra kalian. Pekik sang istri di seberang telepon. Mentang-mentang aku mandul, kamu main seenaknya menikah lagi. Pokoknya kita cerai, kamu harus balikin semua modal yang aku kasih. Tut. Halo, sayang. Halo. Panggil Tono panik. Panggilan sudah terputus,
Tubuh Tono melemas shock dengan permintaan istrinya barusan. Tak sengaja pandangan Tono bertemu dengan Jaiden yang belum pergi jauh, seketika menyadari sesuatu saat menangkap seringai penuh rencana liciknya. Dia benar-benar licik dan kejam, lirik Tono saat tahu kalau di balik terbongkar pengkhianatannya di belakang sang istri ada campur tangan Jaiden. "Terima kasih karena sudah menyelamatkan mukaku di depan Pak Tono," ujar Lintang sambil menghentikan langkah, membalik badan dan mendongak menatap Jaiden yang memang tinggi badannya tak kira-kira. "Walau sekarang aku baru saja berhenti bekerja, tapi tenang saja secepatnya aku cari kerjaan lain jadi hutangku padamu pasti tetap dicicil." Jaiden mengerutkan bibir, tidak puas dengan apa yang Lintang sampaikan. "Apa maksudmu berbicara seperti itu?" protes Jaiden. "Kenapa masih bertanya?" heran Lintang. Jaiden mendengus pelan. "Kalau aku tidak cari kerja, bagaimana caranya bayar hutang sama Mas Jaiden?" lanjut Lintang, mengingatkan kalau dirinya punya hutang yang harus dibayar. "Aku tidak mau seumur hidup terus bergantung pada Mas Jaiden." Perkataan Lintang barusan terdengar menyebalkan di telinga Jaiden sebab Lintang mengatakan seolah bila terus-menerus berdekatan dengan dirinya akan tertular virus yang buruk. "Alih-alih cari kerjaan baru, kenapa kamu tidak buka usaha sendiri?" usul Jaiden, jiwa bisnisnya berkoar karena gemas dengan tingkah Lintang. "Dengan kamu yang memulai bisnis, jelas keuntungan hanya kamu sendiri yang peroleh. Pengalaman kamu menjadi SPG susu sudah cukup memumpuni modal awal, tinggal produksi susu buatan sendiri lalu pasarkan pada pelanggan kamu. Aku gak punya uang untuk melakukannya, buka usaha sendiri selain resikonya besar juga butuh modal yang gak sedikit." timpal Lintang sambil membuang wajah. "Aku modali?" Jaiden merasa aneh dengan ucapan impulsifnya barusan. Rupanya bukan hanya Jaiden yang merasa aneh pada dirinya sendiri, Lintang juga merasakan hak yang sama. Jaiden tak pernah begini sebelumnya, laki-laki ini terkesan angkuh dan tak tersentuh saat menjadi suaminya dulu. "Mas Jaiden, aku salah mengira kalau Mas Jaiden jatuh cinta padaku dengan pertolongan, perhatian, dan tawaran-tawaran lainnya untuk membantuku selama ini," ujar Lintang sambil menyipitkan mata. Jaiden berdehem pelan, untuk menutupi hatinya yang mendadak gugup sengaja mengeluarkan ucapan penyangkal. "Apa hanya itu yang bisa kamu pikirkan?" Lintang menaikkan alis. "Kenapa tidak berpikir kalau hidupmu sangat menyedihkan? Aku yang merupakan mantan suamimu masih manusia yang punya hati nurani, mau bagaimanapun melihatmu dihina, direndahkan, bahkan dizolimi orang mana mungkin akan diam begitu saja," lanjut Jaiden. "Bahkan jika itu orang lain, mungkin aku juga masih akan menolongnya. Lalu untuk apa kamu selama ini mengikutinya secara diam-diam? Mencari tahu hidupnya? Juga menjadi penasaran gila anak kamu atau bukan?" cibir Jaiden pada dirinya sendiri. Lintang mengerutkan bibir, merasa hina karena dikasihani oleh Jaiden seakan dirinya adalah orang paling sengsara di muka bumi. "Aku terlihat menyedihkan banget, iya?" kekeh Lintang miris. Jaiden tercekat, diam-diam merutuk karena salah bicara. "Maka dari itu, buktikan kalau kamu tidak butuh rasa kasihan orang lain." Jaiden memutuskan tidak membenarkan kesalahpahaman Lintang pada dirinya, sepertinya mendorong rasa semangat Lintang lebih dibutuhkan perempuan ini. Lintang menatap Jaiden, memperhatikan bagaimana sungguh-sungguhnya mantan suaminya ini dalam berbicara. Pada akhirnya Lintang menunduk, tidak sanggup saling menatap satu sama lain lebih dari 5 detik. "Bagaimana?" desak Jaiden. "Baiklah," lirih Lintang. Dan disinilah sekarang Lintang, dengan ilmu dasar telah bekerja di toko susu dia dapat meracik minuman yang berbahan dasar susu. Jika toko milik Tono hanya memproduksi satu rasa yaitu susu,
maka Lintang memutuskan akan menambahkan rasa buah-buahan dan minuman lainnya yang lagi hits. Namun, yang menjadi tambahan, seseorang yang dari tadi terus mengikutinya layaknya pengangguran. Pulang sana. Lintang yang sudah jengah dipelototi oleh Jaiden meradang. Kenapa kamu mengusirku? Balas Jaiden enggan. Lihat posisiku ini di mana. Lintang melirik Jaiden yang berdiri di luar rumah, sedangkan dirinya berada di ruangan sambil meracik minuman. Lintang memang melarang Jaiden ikut masuk, alasannya tentu karena demi keselamatan laki-laki ini sendiri juga tak baik dua orang beda lawan jenis bukan mahram tinggal dalam satu ruangan. Aku bukan berada di rumahmu, jadi mana bisa mengusirku? Lanjut Jaiden. Kalau begitu aku akan menutup pintunya. Lintang beranjak, hendak menutup pintu. Namun, gerakannya justru terhenti, sebab ada tangan yang menahan pintunya. Kenapa? Aku harus memastikan kalau minuman yang kamu buat tidak mengandung racun demi keselamatan karyawanku. Jaiden berusaha untuk mendorong pintu. Jadi jangan tutup pintunya. Aku tidak akan menaruh racun pada minumannya. Jengkel Lintang atas tuduhan menyebalkan Jaiden. Siapa yang tahu kamu punya motif tersembunyi? Lirik Jaiden sambil membuang arah pandangan, tapi diam-diam melirik Lintang menggunakan ujung matanya untuk memastikan ekspresi yang perempuan ini keluarkan di wajahnya. Lintang menarik nafas panjang, dengan kasar menarik pintu dan membiarkannya tetap terbuka seperti sebelumnya. Menganggap Jaiden serpihan debu yang tak terlihat, Lintang hanya fokus pada apa yang dirinya kerjakan.